What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film Wong Chun seri pertama, dirilis pada tanggal 30 Mei tahun 2003 di Amerika Serikat. Wong Chun sendiri adalah serial film horor thriller Amerika yang dibuat oleh Alan B. McElroy. Serial ini terdiri dari 6 film yang sudah diproduksi, dan katanya seri yang ketujuh sedang dalam proses pembuatan filmnya. Film ini berfokus pada berbagai macam keluarga kanibal yang mengalami kelainan genetik. Ya, kita sebut saja sebagai manusia mutan. Mereka memburu dan membunuh orang-orang di bagian barat kota Virginia atau West Virginia. Pastinya dengan cara yang sangat kejam dan mengerikan. Di dalam aksi memburu para targetnya, mereka menggunakan berbagai macam jebakan yang sudah mereka pasang dimanapun, termasuk di jalan ataupun di dalam hutan. Tak lupa mereka juga menggunakan beberapa persenjataan. Dari ketiga pemeran utama kanibal yang bermain di dalam seri film pertama ini, hanya Three Finger yang muncul di semua film serial Wong Chun 1-6. By the way, film Wong Chun seri pertama dibintangi oleh Eliza Dushku, Desmond Harrington, Emmanuel Kikwi, Jeremy Sisto, Kevin Zegers, Lindy Booth, dan Wayne Robson. Kemudian tiga kanibal bersaudara dibintangi oleh Julian Riching sebagai Three Finger, Gary Robbins sebagai Sawtooth, dan Ted Clark sebagai 1A atau si mata satu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan dengan adegan di tengah hutan, di mana ada seorang pria dan wanita yang sedang melakukan aksi panjat tebing. Sebut saja mereka Richie dan Haley. Di sana Richie berhasil sampai duluan di atas bukit. Namun saat Haley mencoba meminta bantuan kepada Richie untuk menariknya ke atas, ternyata Haley melihat Richie sudah jatuh tergeletak tepat di atasnya dan dibarengin dengan ada tetesan darah yang mengenai wajahnya. Kemudian mayatnya Richie dilempar ke bawah, ketika membuat Haley merasa ketakutan. Dan secara bersamaan tali yang mengikat Haley ditarik ke atas. Namun Haley berusaha menahannya, lalu ia juga langsung memotong talinya, sehingga membuat Haley terjatuh ke bawah tepat di dekat mayatnya Richie. Setelah itu, Haley berlari menuju ke arah mobilnya berada. Namun sialnya ia terkena perangkap kawat yang sudah terpasang di tengah jalan, membuatnya terjatuh. Lalu dari arah belakang Haley ditarik oleh seseorang dan langsung membunuhnya. Kemudian scene berpindah pada seorang pria yang bernama Chris, di mana Chris sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Namun Chris terjebak macet yang ia sendiri belum tahu apa penyebabnya. Lalu Chris turun dari mobilnya dan bertanya kepada salah satu supir truk tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian supir truk menjelaskan bahwa di depan sana ada sebuah tangki traktor yang mengalami kebocoran dan menumpahkan semacam bahan kimia di sepanjang jalan. Berhubung Chris sedang terburu-buru, akhirnya ia memutuskan untuk memutar arah mobilnya dan mencari jalan alternatif lain. Saat di perjalanan, Chris menghubungi rekan kerjanya dan memberitahu bahwa ia akan terlambat sekitar 30 menit untuk menghadiri wawancara bersama Mr. Keller pada jam 7 malam. Namun, saat Chris belum selesai berbicara, panggilannya sudah terputus. Akhirnya, Chris menemukan sebuah pom bensin tua dan langsung mencoba menghubungi temannya kembali menggunakan telepon umum yang ada di sana. Tapi ternyata telepon umumnya sudah rusak. Lalu Chris bertanya kepada seorang pria tua yang ada di sana, "Apakah kau tahu jalan tikus menuju jalur selatan?" Si pria tua itu menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian Chris melihat maps yang ada di sana, dan ia meyakini bahwa ia bisa menuju kembali ke jalan tol sebelumnya melalui jalan alternatif yang ia lihat di maps. Setelah itu Chris pun pergi. Saat di persimpangan jalan, Chris memilih jalur kiri. Kemudian ia melihat ada seekor bangkai rusa di pinggir jalan, yang membuat pandangan Chris teralihkan dan menabrak sebuah mobil yang berada tepat di depannya. Setelah itu, Chris keluar dari dalam mobilnya dan meminta maaf kepada para rombongan anak muda tersebut. Ternyata ban mobil mereka pecah, terkena kawat besi yang sudah terpasang di tengah jalan. Sepertinya perangkap tersebut memang sudah dipasang dengan sengaja. Oh iya, sebelum lanjut gue perkenalkan dulu nama-nama pemainnya. Dia bernama Jesse, Carly, Francine, Scott, dan Evan. Scott dan Carly adalah pasangan kekasih.
Lalu Evan dan Francine adalah seorang pemuja ganjoy. Kemudian Jessie adalah seorang jomblowati yang baru saja diputusin bokinya. Dan Chris sendiri adalah seorang mahasiswa kedokteran. Oke, lanjut. Setelah itu, Chris, Jessie, Scott, dan Carly pergi untuk mencari bantuan. Sedangkan Evan dan Francine tetap tinggal di mobilnya, sambil mereka menikmati sebat ganjoy bersama. Sehabis itu, Francine menggeratak isi tasnya Chris dan ia menemukan sebuah coklat beng-beng dan juga menemukan sebuah buku medis milik Chris. Di sisi lain, Evan sedang memakai sunblock di dalam mobilnya. Kemudian, entah tahu mengapa Evan berjalan masuk ke dalam hutan. Sementara itu, di saat Francine sedang membenarkan kaca mobilnya, ia tak melihat Evan ada di belakang, membuat Francine keluar dari dalam mobil dan mencarinya. Di sana Francine menemukan salah satu sepatunya Evan dan melihat ada potongan telinganya, membuat Francine ketakutan. Namun, di saat Francine sedang berjalan mundur, tiba-tiba dari belakang, ia langsung disergap pada bagian wajahnya menggunakan kawat besi. Ketika Francine pun mati. Kemudian scene berpindah pada rombongan Chris dan kawan-kawan, di mana mereka menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan dan melihat banyak sekali terdapat bangkai mobil ada di sana. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam rumah tersebut dikarenakan Chris ingin mencari sebuah telepon untuk meminta bantuan akibat dua mobil mereka yang telah rusak. Ketika mereka sudah berada di dalam, Chris tak menemukan ada telepon di sana. Malah Chris banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam rumah tersebut. Dari mulai ia melihat meja makan yang berserakan, lalu melihat ada sebuah tungku yang sedang merebus daging manusia, dan juga ia melihat ada beberapa jeroan manusia di dalam kulkas. Di sisi lain, Carly yang sedang berada di dalam toilet, ternyata ia melihat banyak sekali gigi manusia yang ditaruh ke dalam toples kaca. Dan juga melihat ada mayat seorang wanita di dalam bathtub. Kemudian Jessie juga menemukan sebuah kawat besi ada di sana. Seketika Chris dan kawan-kawan menyadari bahwa yang menjebak mereka adalah pemilik rumah ini, yang sekaligus adalah seorang keluarga kanibal. Lalu dengan segera mereka semua bergegas keluar dari rumah tersebut. Namun sayang, saat Chris dan kawan-kawan ingin keluar, ternyata si pemilik rumah sudah datang sambil menderek kedua mobil mereka. Chris dan kawan-kawan mencoba keluar dari pintu belakang, tapi sialnya pintunya sudah ditutup dengan kayu, membuat mereka semua terjebak di dalam rumah tersebut. Dan pada akhirnya Chris bersama Jessie bersembunyi di kolong tempat tidur, kemudian Carly dan Scott bersembunyi di dalam salah satu ruangan yang ada di sana. Chris dan Jessie sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Francine telah mati terbunuh. Di sana, tiga bersaudara kanibal langsung mencincang hasil perburuan yang mereka dapat. Ya, termasuk Francine juga, yang sudah mereka potong-potong layaknya seperti hewan. Setelah mereka selesai memotong-motong hasil buruannya, tiga bersaudara itu lanjut tidur. Mungkin mereka lelah. Nah, di momen ini Chris dan kawan-kawan memanfaatkan situasi untuk mereka segera pergi keluar dari dalam rumah itu secara diam-diam. Chris mencoba menahan per pengganjal pintunya menggunakan kedua tangannya supaya tidak menimbulkan suara. Setelah Jessie, Carly, dan Scott berhasil keluar, tiba-tiba salah satu dari tiga bersaudara itu melihat Chris. Seketika Chris langsung melarikan diri menyusul teman-temannya menaiki bukit dan berlari masuk ke dalam hutan. Sementara itu, tiga bersaudara kanibal yang sudah mengetahui keberadaan Chris dan kawan-kawan, mereka langsung pergi mengejarnya menggunakan mobil. Di sisi lain, Chris dan kawan-kawan sampai di sebuah lahan kosong di tengah hutan. Di sana terdapat banyak sekali mobil yang sudah ringsek. Mereka menyadari bahwa mobil-mobil itu kemungkinan milik para korban sebelumnya. Lalu, Chris yang mengetahui bahwa tiga bersaudara kanibal itu datang, ia langsung menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi. Di sana, mereka memiliki siasat untuk memancing dan mengalihkan pandangan dari tiga bersaudara tersebut agar Jessie dan Carly dapat mengambil mobil truknya. Chris mulai mencoba mengalihkan perhatiannya dengan ia berteriak sambil berlari ke arah hutan. Namun sialnya, salah satu dari mereka yang bernama Sawtooth berhasil menembak dan mengenai salah satu kakinya Chris. Scott yang mengetahui Chris terluka, ia tidak tinggal diam. Scott juga mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan ia berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam hutan. Dan ternyata yang dilakukan oleh Scott berhasil membuat mereka bertiga mengejarnya masuk dalam hutan. Kemudian Jessie dan Carly membantu Chris menuju mobilnya. Di saat Jessie membuka pintu mobilnya, ternyata di dalam ada mayatnya Evan, membuat Carly berteriak histeris. Lalu mereka bertiga bergegas masuk ke dalam mobil truknya dan pergi melarikan diri dari tempat itu, sambil menyusul Scott yang sedang berada di dalam hutan. Di saat Chris, Jessie, dan Carly berhasil menemukan Scott, tiba-tiba dari kejauhan Sawtooth memanah Scott berkali-kali dan mengenai bagian belakang badannya. Seketika Scott pun mati. Setelah itu, mereka bertiga pun menancapkan gasnya kembali. Di dalam mobil, Carly merasa sangat sedih karena Scott kekasihnya sudah tewas terbunuh. Mereka yang sudah merasa tenang bahwa mereka akan secepatnya keluar dari tempat itu,
Ternyata mereka dikejutkan dengan melewati jalan buntu. Ditambah lagi, ban belakang mobilnya mengalami slip. Hal itu membuat harapan Chris, Jesse, dan Carly untuk segera keluar dari bagian barat kota Virginia sirna. Dikarenakan mereka harus berjuang kembali menghindari kejaran dari 3 bersaudara kanibal. Setelah itu, mereka memutuskan untuk keluar dari dalam mobil dan terpaksa harus berjalan kembali menyusuri ke dalam hutan. Setelah menempuh jarak yang cukup melelahkan, Chris, Jesse, dan Carly beristirahat sejenak di bawah pepohonan. Lalu, saat di dalam istirahat mereka, Carly melihat ada sebuah menara dan memberitahu kepada Jesse dan Chris. Seketika mereka bertiga langsung naik ke atas menaranya dengan harapan di sana mereka dapat menemukan sebuah telepon atau radio HT untuk meminta bantuan kepada pak polisi. Saat mereka sudah sampai di atas, Jesse, Chris, dan Carly tidak melihat sebuah jalan ataupun pemukiman warga. Yang terlihat hanyalah hutan belantara yang sangat luas. Kemudian Jesse menemukan sebuah kotak P3K dan Carly menemukan sebuah lampu. Di sana Jesse membantu Chris mengobati lukanya. Di sisi lain, Carly menemukan sebuah radio HT. Lalu, Jesse mencoba menggunakannya, namun tidak ada respon. Chris yang sedang memantau keadaan di luar, ia melihat bahwa 3 bersaudara kanibal ternyata masih mencari di mana keberadaan mereka. Seketika Chris langsung menyuruh Carly dan Jesse untuk menunduk dan juga menutupi lampunya. Namun sialnya di saat 3 bersaudara kanibal itu sudah melewati menaranya, tiba-tiba radionya berbunyi ketika mereka langsung menuju ke menara. Sementara itu, berhubung posisi Chris, Jesse, dan Carly sudah terlanjur ketahuan, secara nekat Carly langsung menanggapi panggilan yang masuk dari polisi penjaga hutan. Carly mengatakan kepada pak polisi bahwa keselamatan mereka sedang terancam oleh keluarga kanibal dan meminta agar pak polisi segera datang menuju menara tempat di mana mereka berada. Kemudian, keluarga kanibal itu mencoba masuk, namun Chris sudah menghalangi pintu masuknya dengan menaruh sebuah meja besi di atasnya. Tapi hal itu tidak membuat keluarga kanibal itu menyerah memburu mereka. Akhirnya keluarga kanibal itu membakar menaranya dari bawah pintu. Dalam kebuntuan mereka bertiga, akhirnya Chris, Jesse, dan Carly memutuskan loncat ke pepohonan. Setelah mereka berhasil loncat ke pepohonan, mereka harus berjalan kembali melewati batang pohon untuk pindah ke pohon yang lainnya. Dikarenakan salah satu dari keluarga kanibal yaitu Three Finger sedang menyusul mereka naik ke atas pohon. Lalu Chris dan Jesse berhasil menyeberang pindah ke pohon yang lainnya. Sementara Carly yang sedang mencoba melewati batang pohonnya, ia hampir saja terjatuh. Dikarenakan dari bawah sawtut memanahinya, membuat Carly mundur kembali ke tempat semulanya. Dan secara bersamaan, Three Finger yang sudah berada tepat di belakangnya Carly, ia langsung membunuhnya dengan menancapkan kampak di bagian wajahnya. Seketika Carly pun mati. Setelah itu, Chris memiliki sebuah ide untuk menjatuhkan Three Finger dari atas pohon dengan cara menarik salah satu ranting pohon dan menahannya. Kemudian Jesse mencoba memancingnya agar Three Finger masuk dalam jebakan yang telah dibuat oleh Chris. Singkat waktu, akhirnya Three Finger berhasil terpancing dan mulai mengejar Jesse. Di saat Three Finger ingin membunuh Jesse, Chris langsung melepaskan ranting pohonnya dan mengenainya, membuat Three Finger terlempar jatuh ke bawah. Setelah kejadian demi kejadian yang mereka lalui, akhirnya Chris bersama Jesse berhasil selamat dengan mereka bersembunyi di balik air terjun. Di sana Jesse menceritakan suatu hal kepada Chris bahwa pada hari Jumat kemarin ia menerima sebuah pesan dari pacarnya yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat bersatu lagi. Maksudnya pacarnya memutuskan Jesse secara sepihak. Nah, setelah mendapatkan pesan seperti itu, Jesse mengalami kegalauan. Lalu ia mengajak Carly keluar untuk menghilangkan stresnya. Namun Carly juga mengajak Scott, Evan, dan Francine. Tapi pada kenyataannya mereka semua telah mati. Sehingga membuat Jesse merasa sangat bersalah kepada semua teman-temannya. Chris yang sudah mendengarkan semua ceritanya Jesse, ia coba untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Chris dan Jesse melanjutkan perjalanannya kembali. Dan tanpa disangka-sangka mereka melihat sebuah jalan raya. Kemudian mereka mencoba untuk turun dari atas bukit menuju jalan raya. Namun secara tiba-tiba ada yang melempar sebuah kampak dan hampir saja mengenai Chris. Ternyata itu adalah ulahnya Sawtooth dan 1A. Seketika 1A langsung membawa Jesse dan Sawtooth menghajar Chris hingga Chris terjatuh ke bawah. Setelah itu Chris melihat ada mobil polisi yang lewat. Dengan cepat Chris langsung berlari menuju jalan raya.
Di saat Chris sedang melaporkan tentang kejadian yang ia alami, tiba-tiba dari kejauhan Sawtooth berhasil memanah polisinya dan mengenai salah satu bagian matanya hingga menembus sampai ke belakang kepalanya. Seketika polisi itu pun mati. Chris yang mengetahui ada ancaman, dengan cepat ia bersembunyi di dalam semak-semak sambil memantau keadaan. Dan di sisi lain Sawtooth membawa mobil serta mayat polisinya. Diikuti Chris yang secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam kolong mobilnya sambil ia berpegangan. Lalu scene berpindah di dalam rumah keluarga kanibal, di mana Jesse yang sedang terikat di sana dan 1A yang akan segera mengeksekusinya. Tiba-tiba ada sebuah api yang membakar pintu rumah mereka, seketika menggagalkan aksi 1A. Lalu ia mencoba mengeceknya dan secara bersamaan Chris langsung menabrakkan mobil ke arahnya dan membuat 1A terpental dan menghancurkan bagian depan rumahnya. Setelah itu Chris turun dari mobilnya sambil membawa sebuah pisau, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian perutnya Sawtooth dan membuat Sawtooth tepar sementara. Di saat Chris sedang berusaha membebaskan Jesse dengan ia membuka ikatan di bagian mulutnya dan salah satu tangannya, tiba-tiba dari belakang Sawtooth menarik Chris dan melemparnya. Kemudian Sawtooth secara bertubi-tubi menyerang Chris menggunakan kampaknya, namun Chris berhasil menghindarinya. Sementara itu Jesse yang melihat ada sebuah busur panah, ia berusaha untuk meraihnya. Setelah itu Jesse memanah ke arah Sawtooth dan mengenai tepat di bagian belakang kepalanya. Seketika Sawtooth pun tepar. Kemudian secara tiba-tiba Three Finger datang dan memukuli Chris berkali-kali. Namun Chris dan Jesse berhasil melumpuhkannya. Dengan Chris menarik lehernya Three Finger menggunakan kawat besi, lalu Jesse membacoknya menggunakan kampak tepat di bagian dadanya. Setelah itu Chris mengambil tembakannya milik Sawtooth yang hanya menyisakan satu peluru saja. Sambil berjalan keluar, Chris pun langsung menembakkan ke arah mobilnya hingga meledak, seketika membunuh ketiga saudara kanibal tersebut. Kemudian Chris dan Jesse pergi dari tempat itu menuju pom bensin di mana Chris sebelumnya mampir. Di sana Chris merobek mapsnya dan membawanya. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Di akhir film, setelah kredit, ada seorang wakil polisi yang mendatangi ke tempat kejadian yang terjadi ledakan sebelumnya. Saat polisi sedang mengecek di tempat itu, tiba-tiba dari belakang muncul Three Finger yang langsung membacok pak polisinya, mengisyaratkan bahwa Three Finger masih hidup. Dan film pun berakhir, ending yang menjengkelkan. By the way, film ini mendapatkan rating 6,1/10 di situs IMDb. Kalau dari Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 6,5/10 dikarenakan Chris yang tidak egois dengan ia kembali lagi ke rumah keluarga kanibal itu dan berhasil menyelamatkan Jesse. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film Wong Chun seri pertama. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, Freedom Kreasi, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Sukses buat kalian semua, salam kopi pahit.